Halo, selamat malam semuanya untuk para peserta Kupas Tuntas Beasiswa LPDP 2024, sesi seleksi beasiswa untuk administrasi dan berkas. Terima kasih kepada para peserta yang telah mendaftar dan selamat datang pada sesi ini. Selamat berkenalan dengan Berani, Better Education for Rural Areas in Indonesia. Saya Ulfa Mutia Al-Rashid akan menjadi Master of the Ceremony ya, MC untuk sesi kali ini. Sebelumnya saya bacakan dulu tata tertib acara untuk sesi kali ini. Untuk semua peserta diharapkan untuk menggunakan background yang telah dikirimkan melalui WhatsApp ataupun email, karena kita akan melakukan sesi foto setelah ini ya. Lalu seluruh peserta diharapkan untuk mematikan mikrofon sampai moderator mempersilahkan peserta untuk menghidupkan. Dan sesi tanya jawab akan dilakukan setelah sesi pematerian selesai dan dapat dilakukan melalui chat box atau dengan memberikan emot tangan ya. Moderator kemudian akan memilih pertanyaan yang akan dibacakan atau peserta yang dapat mengajukan pertanyaan secara langsung. Lalu di akhir acara ini, peserta diharapkan untuk mengisi survei di laman survei kami ya, yang akan kami kirimkan melalui chatbox nanti linknya, karena pada survei tersebut ada tautan untuk mengakses materi PowerPoint yang berasal dari narasumber malam ini ya, teman-teman. Jadi jangan lupa untuk mengakses surveinya, karena sayang sekali untuk melewatkan materi yang sudah kami tautkan di survei tersebut. Lalu, apabila teman-teman ingin menonton kembali, review kembali kegiatan ini dapat dilakukan di kanal YouTube kami di @berani_edu nanti ya setelah kami unggah. Nah, untuk kali ini saya ingin memperkenalkan sedikit dulu tentang Berani ya teman-teman, karena mungkin teman-teman di sini pertama kalinya mengikuti kegiatan Berani. Nah, Berani ini adalah sebuah komunitas kecil, kita masih kecil ya teman-teman, masih 1 tahun Januari ini. Kami lahir di tahun 2023 untuk menjadi sebuah jawaban atas tantangan yang dihadapi guru-guru di daerah terpencil karena masih banyak masalah-masalah terutama dalam hal mencari narasumber untuk memperkaya program pendidikan daring maupun luring di institusi maupun di lingkungan terutama untuk di daerah terpencil ya. Jadi fokus utama kami memang di daerah 3T, namun tidak menutup kemungkinan kami juga terus berpartisipasi eh, berpartisipasi untuk mengembangkan pendidikan, menyetarakan pendidikan di Indonesia dimanapun wilayahnya seperti itu ya. Nah, kami juga memiliki visi yaitu untuk mendirikan sebuah platform yang berfokus pada pendidikan dengan menyediakan program-program seperti webinar, seminar, training, mentorship ya, baik tentang beasiswa maupun tentang apapun itu terkait pendidikan. Bisa metodologi pendidikan, metodologi pengajaran, dan lain-lain seperti itu. Nah, di tahun 2023 kami sudah melaksanakan 8 program ya, teman-teman. Satu luring dan 7 daring. Dan ada 4 orang yang menjadi tim eh, Berani sampai saat ini. Saya sebagai founder, ada Kak Irma sebagai co-founder, ada Kak Wahyu dan juga Kak Santi. Ya, bagi teman-teman yang nanti ingin berkolaborasi dengan Berani, kami sangat senang sekali untuk memberikan kesempatan kepada teman-teman. Teman-teman dapat mengakses formulir yang sudah kami tautkan di laman Instagram kami bagi teman-teman yang ingin berkolaborasi ya, apabila teman-teman mungkin memiliki komunitas atau institusi yang membutuhkan narasumber, maka kami akan mencarikannya selama kegiatannya berhubungan dengan pendidikan. Baik, itu saja dari saya untuk perkenalan kepada Berani. Teman-teman bisa mengakses Instagram kami,
Facebook dan juga kami punya kanal YouTube di Berani Edu ya, teman-teman. Nah, baiklah, saya ucapkan selamat datang sekali lagi dan sekarang saya akan memberikan lanjutan kegiatan ini kepada moderator, yaitu Kak Irma. Kepada Kak Irma, silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam teman-teman. Apa kabarnya nih semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Kenalkan, saya Irma atau Kak Irma, biasa dipanggil kayak gitu. Saya akan jadi moderator dan juga menjembatani percakapan kita, diskusi kita malam hari ini tentang beasiswa LPDP. Tapi mungkin sebelum kita berkenalan lebih lanjut dengan Kak Lisda yang menjadi pemateri kita malam hari ini, boleh dong dituliskan teman-teman dari mana aja nih asalnya. Mungkin ada yang dari Pontianak, kayak saya. Sekarang saya lagi di Pontianak. Ada yang di em, Sulawesi, mungkin ya. Ada yang di Jogja, ada yang di Bandung. Atau mungkin ada yang di kota-kota lain. Boleh dong dituliskan dari mana. Biar kita bisa kenalan juga. Oke, sebelum itu em, kita akan kenalan dulu ya sama Kak Lisda yang jadi pemateri kita hari ini. Halo Kak Lisda, apa kabar? Halo Kak Irma, baik Alhamdulillah. Wah, sehat Kak? Alhamdulillah sehat walafiat. Oke, kalau Kak Lisda sekarang lagi di mana nih? Kebetulan sekarang saya di Tangerang Selatan, masih sementara mengikuti persiapan bahasa. Oh, dari beasiswa LPDP-nya ya Kak ya? Iya, benar. Pengayaan bahasa dari beasiswa LPDP. Wah, seru sekali nih teman-teman. Kak Lisda bentar lagi akan berangkat ke Australia, teman-teman, untuk melanjutkan studinya. Nah, dari chatbox kita udah banyak nih Kak. Ada yang dari Bandung, ada yang dari Gorontalo, ada yang dari Pontianak, dari Sambas, Kalimantan Barat ya, dan lain-lain. Nah, jadi dari seluruh Indonesia nih teman-teman sudah bergabung malam ini untuk belajar bersama dan sharing-sharing bersama tentang beasiswa LPDP. Semoga nanti teman-teman yang jadi awardinya dan juga jadi ngisi materi ya Amin. di Berani Education. Oke, nah teman-teman, saya senang sekali nih bisa ngelihat teman-teman. Terima kasih yang udah menyalakan kameranya ya. Kita kenalan dulu ya sama Kak Lisda. Nah, jadi Kak Lisda ini lahir di Gorontalo tanggal 23 November tahun 1997. Masih muda banget ya teman-teman, tapi udah mau ke luar negeri. Nah, di sini mungkin ada yang dari Gorontalo juga. Say hi tuh Kak Lisda. Oh, Kak Ulfa dari Gorontalo juga ya. Oke. Pendidikan S1 Kalisda adalah jurusan pendidikan bahasa Inggris. Nah, ini sama juga dengan saya. Mungkin ada dari sini yang sama-sama S1-nya bahasa Inggris. Nah, wah, Kak Ulfa, Kak Armi, oke. Mungkin teman-teman juga boleh ya, kalau misalnya ada yang dari bahasa Inggris juga, mungkin ada yang adik kelas saya di sini, junior saya. Nah, lalu Kak Lisda juga melanjutkan S2 di Master of Translation University of New South Wales, Australia, yang akan berangkat sebentar lagi ya, Kak ya. Oke, Kak Lisda sendiri merupakan pengajar penerjemah di Universitas Negeri Gorontalo di pusat bahasanya. Oke, nah kita akan kenalan lebih lanjut dengan Kak Lisda nanti di sesi tanya jawab dan juga kita akan saksikan bersama nih materi khususnya tentang seleksi berkas administrasi yang sedang teman-teman siapkan sekarang. Oke, untuk Kak Lisda, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Wah, terima kasih banyak Kak Irma. Baik, bentar saya share screen dulu ya. Belum mulainya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk teman-teman semua. Malam, Kak. Em, Selamat malam untuk
Selamat malam untuk para pejuang beasiswa LPDP dari seluruh Indonesia. Tadi sudah saya lihat di chat box ya, ada yang dari Gorontalo, ada yang dari Bandung, dari Pontianak. Selamat malam teman-teman semua. Saya doakan semoga teman-teman akan menjadi award di LPDP di tahun ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak untuk tim Berani. Ini merupakan kesempatan yang luar biasa untuk saya karena sudah diberikan kesempatan untuk berpartisipasi di webinar kali ini, bukan lagi sebagai peserta seperti tahun-tahun kemarin, tetapi saya di sini menjadi pemateri dan teman-teman di sini saya bukan ingin untuk menggurui teman-teman, tapi untuk memberikan atau sharing informasi-informasi yang saya ketahui seputar LPDP berdasarkan pengalaman saya pada saat pendaftaran kemarin, yang dimana fokus kita pada malam hari ini akan membahas tentang seleksi berkas dan administrasi. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang seleksi berkas dan administrasi ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang basic knowledge of LPDP sendiri. Apa sih itu LPDP dan jalur apa saja sih yang disediakan di LPDP? Yang pertama yakni LPDP itu adalah program beasiswa pemerintah untuk studi lanjut magister atau doktoral di perguruan tinggi terbaik di dalam dan luar negeri. Dan makanya teman-teman S1 tidak di provide untuk LPDP ini. Jadi hanya khusus untuk yang ingin melanjutkan magister atau doktoral. Kemudian LPDP ini terdiri atas 3 jalur, yakni yang pertama beasiswa afirmasi, beasiswa targeted group, dan beasiswa umum. Nah, teman-teman di sini saya juga menyertakan website. Ini adalah website mengakses semua informasi mengenai LPDP, buku manual, list tujuan universitas, dan semua informasi yang teman-teman butuhkan ini akan bisa diakses di website ini. Nah, ini adalah jalur-jalur utama dari LPDP. Tadi ada 3 jalur, dan kemudian 3 jalur ini teman-teman dibagi lagi menjadi jalur-jalur kecilnya. Yang pertama adalah beasiswa afirmasi. Nah, beasiswa afirmasi itu teman-teman terdiri atas 5, yakni yang pertama beasiswa penyandang disabilitas, kemudian yang kedua beasiswa daerah afirmasi. Jadi untuk teman-teman yang berasal dari daerah 3T atau daerah terpencil bisa mendaftar dan eligible untuk jalur ini. Kemudian yang ketiga beasiswa prasejahtera. Disclaimer juga teman-teman, kemarin saya dinyatakan lulus di jalur ini, yakni jalur prasejahtera. Jadi mungkin untuk teman-teman yang namanya termasuk dicek, bisa dicek di Kemensos atau cek Bansos jika teman-teman bisa menerima atau pernah menerima bantuan dari pemerintah, misalnya bantuan BLT atau PBI, teman-teman bisa mendaftar di sini. Dan jika teman-teman misalnya tidak mendapatkan nama teman-teman di cek bansos tersebut, teman-teman bisa menggunakan nama orang tua atau nama adik yang masih satu kartu keluarga. Jadi tidak harus nama teman-teman. Kemudian yang ketiga ya ini beasiswa Putra-Putri Papua. Untuk beasiswa Putra-Putri Papua ini sudah jelas ya teman-teman adalah pelamar yang memiliki daerah dari Papua. Kalau misalnya ada yang tinggal di Papua, akan tetapi bukan ayah ibunya tidak berdarah Papua, maka tidak eligible ya teman-teman. Teman-teman bisa mendaftar di beasiswa daerah afirmasi, bukan di beasiswa Putra-Putri Papua. Kemudian yang kedua ya ini beasiswa umum. Nah, beasiswa umum ini terdiri atas 3, yakni beasiswa reguler, beasiswa PTUD, dan beasiswa parsial. Beasiswa reguler ini dari tahun ke tahun adalah jalur yang paling banyak diminati oleh orang, karena orang-orang yang tidak eligible untuk mendaftar di beasiswa afirmasi ataupun beasiswa targeted itu kebanyakan akan mendaftarkan diri di beasiswa reguler, dan ini juga persaingannya lebih ketat dan skornya juga standar skornya untuk TBS ataupun interview itu lebih tinggi dibandingkan dari jalur-jalur yang lain. Kemudian yang kedua yakni beasiswa PTUD atau beasiswa untuk perguruan tinggi dunia, tinggi utama dunia, dan beasiswa parsial yakni beasiswa yang akan didanai oleh LPDP setengah atau 50%-nya dan selebihnya akan dibiayai sendiri. Kemudian ada beasiswa targeted group, yakni untuk teman-teman yang berprofesi PNS atau TNI Polri.
kewirausahaan, pendidikan dokter kewirausahaan, pendidikan kadar ulama, dokter spesialis dan subspesialis, kemudian ada dokter talenta riset dan inovasi nasional, dan ini yang terbaru teman-teman, ada skema dari LPDP di tahun 2024 ini ada beasiswa prioritas LPDP, di mana LPDP bekerja sama dengan 7 universitas luar negeri dalam pembiayaan dana untuk teman-teman. Jadi ada 7 universitas, salah satunya itu adalah Universitas New South Wales, di mana dikhususkan untuk program doktoral. Kemudian ada juga National University of Singapore, khusus untuk Master's Program in Entrepreneurship. Jadi jika teman-teman yang bertujuan untuk mendaftar di beasiswa prioritas ini, silahkan cek di booklet, dan itu akan ada list dari 7 universitas tersebut. Kemudian ada 2 jalur LPDP lagi, yakni jalur LOA dan non-LOA. Nah, LOA ini teman-teman adalah letter of acceptance dari kampus tujuan, di mana hal ini mengindikasikan bahwa teman-teman sudah dinyatakan terterima di kampus tujuan teman-teman. Ini terdiri dari LOA conditional dan unconditional. Kalau misalnya LOA conditional ini berarti teman-teman masih ada atau belum dinyatakan 100% lulus di kampus tersebut. Jadi masih ada persyaratan yang teman-teman harus penuhi. Misalnya persyaratan bahasanya, skor bahasanya, IELTS-nya belum memenuhi, makanya teman-teman masih mendapatkan LOA conditional. Dan kalau misalnya untuk unconditional berarti teman-teman sudah dinyatakan lulus 100% di universitas tujuan tanpa ada persyaratan apapun. Kemudian perbedaan yang kedua adalah jalur yang kedua adalah non-LOA. Kemarin saya mendaftar di jalur ini karena memang belum punya LOA. Jadi saya bisa mendaftar di 3 pilihan universitas tujuan. Kemarin saya mendaftar di University of New South Wales, Monash University, and University of Western Australia di jurusan yang sama. Jadi perbedaan antara LOA dan non-LOA teman-teman, ketika teman-teman mendaftar di formulir pendaftaran, teman-teman jika sudah memiliki LOA, teman-teman hanya bisa memilih satu universitas berdasarkan LOA yang didapatkan. Sedangkan jika teman-teman sudah belum memiliki LOA, maka teman-teman bisa memilih 3 universitas. Nanti untuk bagaimana cara mendapatkan LOA ini akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Kemudian ini saya sertakan booklet di mana teman-teman semua informasi-informasi mengenai apa saja persyaratan atau berkas-berkas yang teman-teman butuhkan itu semua sudah ada di booklet yang ada di website yang sudah saya sertakan linknya di awal tadi. Nah, ini teman-teman hanya perlu mengakses booklet yang ada di website tersebut. Misalnya contohnya ini ada unduhan beasiswa afirmasi. Makanya teman-teman harus memastikan terlebih dahulu nanti jalur yang akan diambil jalur yang mana, sehingga nanti teman-teman bisa mengunduh untuk apa namanya manual atau buku panduan dari LPDP ini berdasarkan jalur yang teman ambil. Misalnya untuk afirmasi. Jadi contoh afirmasi akan jadi seperti ini, teman-teman tinggal mengklik bagian bawah ini dan kemudian bagian ini dan kemudian akan muncul seperti ini. Jadi teman-teman harus bisa memastikan apakah universitas tujuan teman-teman termasuk dalam list LPDP. Jadi bisa mengklik PT Tujuan Beasiswa. Di situ ada daftar universitasnya dan teman-teman harus memastikan, terus ada buku panduannya di mana teman-teman akan mendapatkan informasi syarat-syarat berkas yang harus dipenuhi dan juga apa saja yang akan teman-teman perlukan pada saat pendaftaran nanti. Jadi semuanya ada di booklet ya teman-teman, harus rajin-rajin dan membaca secara detail booklet yang sudah disediakan oleh LPDP. Nah, sekarang kita masuk ke persyaratan umum. Nah, tentunya persyaratan umum ini pertama adalah warga negara Indonesia. Ada batasan usianya teman-teman, tetapi setiap jalur itu berbeda-beda. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena di jalur misalnya untuk jalur reguler maksimal usia untuk doktoral itu dia 40 tahun. Akan tetapi untuk
yang masuk di jalur afirmasi itu 42 tahun, tapi umumnya memang antara sekitar 40 dan 42 tahun. Dan untuk magister itu batas maksimalnya adalah 35 tahun. Kembali lagi, teman-teman harus pastikan di buku manual yang tadi yang sudah saya jelaskan, apakah usia teman-teman masih eligible untuk mendaftar, baik magister atau doktoral. Kemudian yang kedua adalah pendidikan terakhir teman-teman, pendidikan terakhir D4 atau S1 untuk beasiswa magister, dan S2 untuk beasiswa doktoral. Jadi jika teman-teman sudah memiliki gelar master, tidak bisa mendaftar lagi di jenjang studi yang sama. Begitupun untuk S3. Kemudian selanjutnya adalah tidak boleh double funding. Jadi teman-teman harus dipastikan tidak menerima beasiswa lain, misalnya AAS atau Fulbright. Jadi memang tidak bisa double funding. Kemudian selanjutnya adalah hanya untuk kelas reguler. Jadi teman-teman LPDP tidak menyediakan beasiswa untuk kelas-kelas lain seperti kelas karyawan ataupun kelas jarak jauh dan kelas-kelas lainnya. Jadi memang hanya khusus untuk kelas reguler. Kemudian yang selanjutnya ada batasan IPK. Sekali lagi batasan IPK ini berbeda tiap jalur dan teman-teman harus mengacu kembali ke manual dan buku panduan yang disediakan oleh LPDP. Jadi buku panduan atau manual itu adalah kunci ya teman-teman. Jangan bosan-bosan untuk melihat buku panduan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah ini adalah skema baru juga dari LPDP teman-teman sebagai informasi bahwa untuk mahasiswa ongoing itu bisa mendaftar akan tetapi dengan syarat-syarat tertentu. Sepengetahuan saya sampai dengan terakhir 2023 kemarin mahasiswa yang ongoing atau sementara kuliah, sementara perkuliahan itu tidak bisa mendaftar sama sekali. Akan tetapi pada tahun ini LPDP sudah melonggarkan kebijakan-kebijakan mereka di mana mahasiswa ongoing bisa tetap mendaftar dengan ketentuan berikut. Yang pertama, teman-teman harus mendaftar pada program studi atau perguruan tinggi tujuan yang berbeda dari yang sedang ditempuh. Kemudian yang kedua, membuat dan menandatangani surat pengunduran diri dari kampus tujuan dan kemudian di-upload ke website LPDP. Jika teman-teman dinyatakan lulus menjadi penerima beasiswa LPDP. Kemudian pendaftar yang pernah menempuh studi namun tidak menyelesaikan studi dapat mendaftar beasiswa LPDP di jenjang studi yang sama. Jadi misalkan teman-teman ada yang sudah tidak melanjutkan studinya dan ingin kembali melanjutkan studi, bisa banget untuk mendaftar LPDP ini. Akan tetapi ada beberapa syarat yang teman-teman harus penuhi dan itu kembali lagi bisa dicek di booklet ya teman-teman, karena ini hanya brief explanation tentang kebijakan atau apa informasi-informasi penting tentang LPDP. Kemudian secara garis besar, tahapan seleksi LPDP ini teman-teman terdiri atas 3. Yang pertama yakni tahap seleksi administrasi yang akan menjadi topik kita pada malam hari ini. Di sini teman-teman harus menyediakan misalnya berkas-berkas seperti sertifikat bahasa, surat rekomendasi, dokumen-dokumen, dan juga esai kontribusi berjumlah 1.500 sampai 2.000 kata. Dan jadi teman-teman esai ini juga sudah harus dimasukkan pada saat seleksi administrasi, bukan pada saat seleksi bakat skolastik ataupun substansi nanti. Dan kemudian yang kedua adalah seleksi bakat skolastik. Nah, ini untuk informasi teman-teman, jika teman-teman mendaftar dengan jalur LOA, maka teman-teman tidak perlu untuk mengikuti seleksi bakat skolastik ini. Jadi langsung menunggu seleksi substansi atau wawancara. Dan sebagai informasi, kakak Tim Berani juga sudah menyediakan sesi khusus untuk tips penulisan esai dan juga seleksi bakat skolastik dan substansi ini. Jadi teman-teman jangan lupa untuk mendaftar karena sangat sayang sekali jika teman-teman tidak mendaftar di sesi tersebut. Karena esai dan seleksi bakat skolastik itu tuh sangat penting sekali teman-teman. Kalau misalnya dibandingkan dari administrasi, ini sudah menjadi pengetahuan umum, rahasia umum bahwa dibandingkan dari beasiswa lain, LPDP ini sangat memudahkan kita untuk lulus di tahap administrasi. As long as teman-teman submit semua persyaratan-persyaratannya dan juga mengisi formulirnya dengan tepat. Kemudian selanjutnya,
sekarang kita masuk di materi utama kita pada malam hari ini, yakni seleksi administrasi. Nah, untuk seleksi administrasi ini, nanti setelah ini akan saya jelaskan berkas-berkas apa saja yang teman-teman perlukan, akan tetapi ini adalah tips-tips utama saya, tips yang teman-teman harus perhatikan ketika di seleksi administrasi. Yang pertama, pastikan semua berkas sudah sesuai persyaratan dan masih berlaku. Contohnya sertifikat bahasa dan surat rekomendasi. Jadi teman-teman pastikan bahwa sertifikat bahasa teman-teman ini masih berlaku. Nah, contohnya untuk IELTS. IELTS itu tahun berlakunya adalah 2 tahun dihitung dari tanggal pelaksanaan atau tanggal teman-teman mengikuti tesnya. Jadi benar-benar diperhatikan apakah dia masih berlaku atau tidak. Kemudian surat rekomendasi. Surat rekomendasi ini teman-teman dipastikan juga harus diterbitkan atau dibuat di bulan yang sama pada saat pendaftaran. Kemudian yang kedua, pastikan tidak salah mengupload dokumen. Nah, ini sangat-sangat krusial banget, teman-teman, karena seperti yang saya jelaskan bahwa untuk lulus tahap administrasi ini, persennya tuh sangat besar sekali as long as kita tidak salah mengupload dokumen. Ini salah satu juga kemarin teman kantor saya itu karena beliau salah mengupload dokumen, di mana salah mengupload persyaratan IELTS-nya. Sertifikat IELTS yang diupload adalah sertifikat IELTS pada tahun 2017, dan harusnya yang diupload adalah sertifikat IELTS pada tahun 2020. Karena kurang ketelitian dan tidak mengecek kembali dokumen-dokumen yang diupload, maka teman saya ini tidak lolos. Jadi teman-teman harus pastikan tidak salah mengupload dokumen, karena sayang sekali sudah buat esai, sudah belajar, sudah research universitas, dan akhirnya tidak lolos seleksi administrasi hanya karena salah mengupload dokumen. Kemudian yang ketiga ini juga sama, pastikan tidak salah mengisi nilai di online form, karena ketika teman-teman mengupload dokumen itu ada di bagian sebelah kanannya nilai atau nilai IELTS atau nilai IPK teman-teman, jadi akan disesuaikan. Jadi jika didapatkan LPDP ada ketidaksesuaian antara dokumen dan apa yang ditulis di kolom tersebut, itu juga akan berpengaruh terhadap kelulusan teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah persiapkan esai sebaik mungkin sebagai bahan untuk wawancara. Makanya teman-teman rajin-rajin untuk ikut webinar, ikut mock up interview, dan salah satunya seperti yang saya jelaskan tadi bahwa tim Berani ini sangat-sangat berdedikasi. Makanya teman-teman jangan lupa untuk mendaftar di webinar khusus untuk tips menulis esai. Dan kemarin saya juga sudah di-share apa saja tips dan triknya, dan itu sangat menarik dan sangat-sangat bermanfaat, karena memang kemarin juga saya menerapkan hal yang sama dan akhirnya saya dinyatakan lulus. Jadi teman-teman besok jangan lupa. Kemudian dokumen yang kedua, dokumen persyaratan. Nah, ini dokumen-dokumen persyaratan ini ada beberapa yang harus teman-teman siapkan. Yang pertama adalah sertifikat bahasa asing yang masih berlaku. Nah, sertifikat bahasa asing ini juga berbeda-beda teman-teman ya. Jika teman-teman mendaftar di universitas dalam negeri, maka teman-teman bisa menggunakan TOEFL ITP. Dan ini juga tergantung dari jalur yang teman-teman ambil. Misalnya contohnya untuk saya, karena saya mendaftar pakai jalur prasejahtera teman-teman, makanya kemarin walaupun saya tujuan universitas saya adalah di luar negeri, saya tetap masih bisa menggunakan TOEFL ITP dengan minimal skor 550. Akan tetapi untuk teman-teman yang di jalur reguler itu mereka tidak bisa menggunakan TOEFL ITP, harus menggunakan IELTS dengan minimal skor 6,0. Jadi kembali pastikan sertifikat bahasa asing dan skor yang teman-teman miliki apakah bisa sesuai persyaratan dari jalur yang teman-teman ambil. Kemudian yang kedua ini scan ijazah dan transkrip nilai S1 bisa asli atau legalisir. Kemudian KTP dan kartu keluarga. Selanjutnya surat rekomendasi dari tokoh masyarakat atau akademisi. Ini surat rekomendasi teman-teman ada bisa membuat 2 surat atau juga bisa 1. Kemarin saya hanya memasukkan 1 surat rekomendasi. Dan untuk teman-teman yang bekerja juga tidak harus dari tokoh masyarakat atau akademisi, tetapi dari atasan juga diperbolehkan. Dan ini pengalaman saya ada banyak teman-teman yang mempertanyakan tentang
apakah surat rekomendasi ini harus menggunakan kop surat atau tidak. Nah, kemarin itu pada saat teman-teman akan memasukkan surat-surat ini, sertifikat-sertifikat bahasa asing ini akan ada kolom di mana teman-teman harus menggunakan nomor surat. Kalau misalnya sertifikat bahasa asing kan sudah jelas ya ada nomor suratnya. Nah, ini untuk surat rekomendasi, jika teman itu opsional teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan surat rekomendasi yang ada kop surat dan nomornya, dan juga jika tidak menggunakan nomor juga tidak apa-apa, teman-teman tinggal menuliskan 000 di kolom nomor surat tersebut. Kemudian penyetaraan ijazah dan konversi IPK untuk lulusan luar negeri. Nah, untuk lulusan luar negeri ini teman-teman harus menyetarakan ijazah dan IPK-nya, dan if I am not mistaken, seingat saya, walaupun saya bukan lulusan luar negeri, tapi saya sempat membaca manualnya bahwa di website itu sudah disediakan link untuk penyetaraan ijazah tersebut. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, nanti akan ada link yang bisa teman-teman gunakan untuk menyetarakan ijazah dan konversi IPK. Kemudian surat usulan dari pejabat yang berwenang untuk pendaftar jalur PNS, TNI, dan Polri. Jadi surat usulan ini teman-teman bisa minta di atasan teman-teman minimal eselon 2 kalau saya tidak salah, dan harus berada di institusi yang sama. Jadi tidak boleh misalnya teman-teman bekerja di dinas kesehatan, kemudian meminta surat usulan dari dinas imigrasi misalnya, itu tidak bisa, harus ada di dinas yang sama. Kemudian selanjutnya adalah proposal penelitian. Ini proposal penelitian khusus untuk program doktoral. Saya rasa teman-teman sudah tahu betul bagaimana menulis proposal penelitian agar supaya teman-teman bisa dilirik oleh LPDP dan bisa dinyatakan lulus. Tetapi jika bisa memberi saran, saya menyarankan untuk Bapak Ibu yang akan melanjutkan studi di program doktoral ini harus benar-benar menyusun proposal penelitian yang bagus. Misalnya harus dipertimbangkan novelty-nya seperti apa, kemudian metode yang akan digunakan seperti apa, dan teorinya juga benar-benar harus dipertimbangkan dan disusun dengan secara baik dan detail agar supaya teman-teman bisa dinyatakan lulus nanti. Kemudian letter of acceptance atau LOA. Nah, ini yang saya tekankan tadi, tapi ini teman-teman harus yang unconditional dan masih berlaku. Karena jika teman-teman masih memiliki LOA yang kondisional, makanya teman-teman masih tetap di posisi yang sama dengan teman-teman yang masih yang memiliki non LOA. Karena LOA kondisional itu teman-teman tetap masih harus memilih 3 universitas, kecuali jika teman-teman sudah memiliki LOA unconditional. Dan mungkin teman-teman bertanya, bagaimana sih untuk mendapatkan LOA unconditional tersebut? Makanya ada beberapa step yang teman-teman harus lakukan. Yang pertama, tentunya teman-teman harus mendaftar langsung di universitas tujuan teman-teman. Kemudian research di websitenya apa saja syarat-syarat pendaftaran yang di required dari universitas tujuan teman-teman. Misalnya untuk tujuan luar negeri itu biasanya yang diperlukan adalah motivation letter, kemudian personal statement, dan tentunya syarat bahasa atau syarat skor bahasa teman-teman seperti IELTS. Kemudian kalau di Amerika itu ada namanya GRE atau GMAT. Nah, itu yang teman-teman harus persiapkan sebelum teman-teman mendaftar di universitas tujuan teman-teman. Kemudian untuk kebijakan lainnya tentang letter of acceptance ini adalah teman-teman harus pastikan bahwa intake teman-teman di LOA ini harus disesuaikan dengan jadwal seleksi LPDP. Jadi intake dari teman-teman, intake dari universitas itu harus setelah semua pendaftaran seleksi LPDP selesai sampai dinyatakan lulus. Jika tidak sesuai atau misalnya intake teman-teman lebih dulu, misalnya harus tahap seleksi dari LPDP sampai dengan bulan Maret, sedangkan teman-teman sudah dinyatakan harus memulai perkuliahan di bulan Februari, teman-teman harus mengajukan defer atau penundaan perkuliahan ke universitas tujuan teman-teman.
Dan itu sangat bisa dilakukan dengan meminta atau mengajukan surat TIFAR ke universitas dan biasanya itu akan disetujui. Kemudian untuk misalnya bagaimana mendapatkan LOA di dalam negeri. Nah, untuk di dalam negeri ini skemanya berbeda, teman-teman. Saya bisa bilang bahwa lebih gampang untuk mendapatkan LOA luar negeri dibandingkan dalam negeri. Kenapa seperti itu? Karena untuk luar negeri itu biasanya kita hanya diminta untuk melengkapi berkas-berkas yang sudah saya sebutkan seperti tadi, misalnya letter of misalnya personal statement atau mungkin CV dan juga IELTS. Selama kita memenuhi semua berkas itu, kita akan dinyatakan lulus. Dan juga untuk mendapatkan LOA di luar negeri itu, teman-teman tidak perlu khawatir karena akan ada banyak agent-agent yang akan membantu teman-teman, misalnya IDP dan juga agent-agent lainnya yang sangat banyak, dan mereka akan dengan senang hati membantu teman-teman. Dan tenang saja, teman-teman tidak harus membayar karena itu sudah free, dan agen-agen tersebut teman-teman sudah akan mendapatkan insentif langsung dari universitas. Nah, sedangkan dibandingkan dari kampus dalam negeri, teman-teman harus research dulu di kampusnya, di website kampusnya, apa saja persyaratan yang harus teman-teman penuhi. Misalnya, atau mungkin ada tes-tes yang harus teman-teman ikuti. Misalnya contohnya di UI, ada yang namanya SIMAK UI, dan kemudian teman-teman juga harus ikut tes TPA. Jadi, sebelum teman-teman mendapatkan LOA, teman-teman harus mengikuti tes-tes tersebut dan juga harus mendapatkan syarat skor yang mereka terapkan, mereka tentukan. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian surat pernyataan bermaterai Rp10.000 jika pendaftar merupakan anggota keluarga pertama di keluarga yang mendapatkan sarjana atau mengejar gelar magister khusus untuk prasejahtera. Nah, ini untuk khusus untuk teman-teman yang mendaftar di jalur prasejahtera. Ini ada teman-teman bisa melihat langsung di manual, dan mungkin jika teman-teman tidak dapatkan di manual, untuk teman-teman yang berniat mendaftar jalur ini bisa chat saya secara personal, nanti saya akan mencoba kirimkan contoh atau format dari surat pernyataan ini. Kemudian yang terakhir adalah surat pernyataan pada aplikasi pendaftaran saat akan mensubmit. Jadi ada beberapa surat pernyataan yang sudah disediakan di website LPDP, dan itu tinggal teman-teman submit saja. Kemudian cara mengisi personal statement. Nah, di sini saya akan langsung share CV saya dan bagaimana saya menjawab personal statement saya tersebut. Sebentar, saya share screen dulu ya. Ini belum termasuk. Tunggu sebentar. Apakah sudah terlihat atau? Terlihat belum, Kak? Baru terlihat layar PC-nya? Ini sudah ya? Mbak Irma, Bapak? Belum terlihat. Mungkin boleh di stop share and share lagi. Oh iya, tunggu. Mohon bersabar, saya Ya, cek lagi apakah sambil menunggu Kak Lisda, ternyata banyak hal-hal baru ya yang kita banyak. temui di tahun 2024 ini. Wah, bagaimana caranya? Terutama sudah banyak sekali jalur-jalur baru ya Kak Irma ya ternyata. Jadi eh, sepertinya teman-teman semakin besar kemungkinan untuk teman-teman bisa mendaftar melalui jalur-jalur yang sudah disediakan begitu. Betul, betul. Terutama ada daerah-daerah yang dijadikan fokus target utama ya, itu menjadi nilai tambah tuh untuk
teman-teman agar lebih mudah lulus dalam LPDP ini. Dan juga karena deadline LPDP-nya itu kan singkat ya, tidak terlalu lama, tidak sampai berbulan-bulan gitu. Jadi mungkin boleh dipikirkan lagi nih teman-teman, pengennya di kampus yang dalam negeri atau di luar negeri. Nah, kalau misalnya waktunya terkejar karena udah ada LOA atau teman-teman udah belajar untuk tes skolastik, nah mungkin boleh dicoba aja ya yang em, yang periode ini kali-kali langsung berhasil kan kalau rezeki nggak kemana ya Kak Ulfa ya. Oke, nah ini kita sudah bisa melihat nih Kak Lisda tentang CV-nya ada kekuatan, kelebihan, mungkin boleh dilanjutkan lagi. Nah, baik, terima kasih. Jadi ini adalah contoh saya mengisi personal statement saya. Yang pertama yakni tentang kekuatan dan kelebihan. Nah, pada poin ini teman-teman, ini adalah kesempatan teman-teman untuk menunjukkan keunggulan-keunggulan teman-teman atau menjadi momen bisa dibilang menjual diri teman-teman agar bisa dilirik oleh LPDP. Akan tetapi yang perlu teman-teman ingat bahwa tidak bisa berlebih-lebihan karena sejatinya LPDP ini teman-teman tidak mencari orang-orang yang pintar atau orang-orang yang hebat, akan tetapi juga mempertimbangkan sifat dari teman-teman, kerendahan diri dari teman-teman. Karena yang paling penting adalah apakah teman-teman, yang paling penting adalah kontribusi teman-teman ke depannya seperti apa. Jadi walaupun teman-teman sangat hebat ataupun banyak keunggulannya, akan tetapi mereka tidak melihat kontribusi teman-teman seperti apa ke depannya, itu juga tidak akan berpengaruh. Jadi di sini ada beberapa hal yang saya tuliskan. Yang pertama adalah bahwa saya adalah memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Makanya dengan karakter ini membuat saya menjadi pribadi yang senang untuk mempelajari dan mengeksplor hal-hal baru. Mungkin teman-teman memiliki kemampuannya masing-masing. Saya sadar, saya tahu betul bahwa setiap individu memiliki strong point ataupun kekuatan masing-masing. Nah, mungkin ada juga yang bertanya, kok saya nulis personal statement atau formulir ini menggunakan bahasa Indonesia, sedangkan padahal harusnya saya mendaftar untuk tujuan luar negeri. Ini jadi di sini tidak ada ketentuannya teman-teman, tidak ada ketentuan apakah teman-teman harus menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Jadi ini sudah bebas dan kemudian juga tidak ada ketentuan berapa poin yang harus teman-teman isi. Jadi misalnya teman-teman hanya ingin mengisi 2 atau 3, itu juga bisa-bisa saja. Nah, ini adalah beberapa kelebihan-kelebihan yang saya taruh. Kemudian saya yang kedua adalah kelemahan atau kekurangan yang dimiliki. Nah, di kelemahan ini teman-teman, um, yang perlu teman-teman ingat, meskipun yang dipertanyakan adalah soal kelemahan, akan tetapi teman-teman tidak harus tidak harus menjelaskan kelemahan teman-teman yang buruk. Misalnya saya adalah orangnya suka menunda kerjaan, itu kan buruk ya. Jadi di sini saya menekankan bahwa teman-teman harus menjelaskan kekurangan teman-teman, akan tetapi masih memiliki positive value-nya, masih ada hal positif yang bisa diambil dari kekurangan tersebut. Atau mungkin misalnya teman-teman menjelaskan, misalnya saya di sini metode saya menjelaskan bahwa saya sedikit ceroboh dalam mengelola waktu atau time management. Saya menekankan ada kata sedikit ceroboh, berarti bahwa saya tidak selalu uh, tidak bisa mengelola waktu, tapi agak ada kata sedikit. Makanya pada saat interview nanti, misalnya dipertanyakan kenapa tidak bisa mengelola waktu, makanya teman-teman bisa menjelaskan bahwa sedikit ceroboh yang saya maksud di sini adalah Bapak Ibu, misalnya saya memiliki working hours yang sangat panjang sehingganya memerlukan time management yang sangat tinggi. Akan tetapi kadang saya sedikit ceroboh, misalnya ada hal-hal yang tidak bisa saya handle, misalnya saya masih mengerjakan hal-hal yang tidak perlu sehingga saya tidak bisa memanage waktu saya dengan baik. Nah, seperti itu. Dan contohnya misalnya juga perfeksionis. Nah, perfeksionis ini kan bisa dikategorikan sebuah kelemahan. Karena orang yang perfeksionis ini teman-teman berarti mereka misalnya
menghabiskan banyak waktu karena melihat detail-detail dari pekerjaan mereka yang harusnya misalnya untuk teman-teman yang lain bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat, tetapi untuk orang-orang perfeksionis ini mereka akan selalu menghabiskan waktu yang sangat panjang. Nah, setelah itu teman-teman ketika teman-teman setelah menjelaskan tentang mendeskripsikan kelemahannya, jangan lupa untuk menyertakan solusi atas kelemahan tersebut atau how to overcome this solution, this problem. Misalnya, di sini saya menjelaskan bahwa saya sedikit ceroboh dalam mengelola waktu, olehnya saya mulai belajar untuk memilah-milah kegiatan yang penting, atau misalnya saya bisa menjelaskan bahwa menggunakan teman-teman bisa menjelaskan bahwa melakukan to-do list. Jadi teman-teman harus bisa memprioritaskan kegiatan-kegiatan apa yang harus dilakukan terlebih dahulu sehingga nanti teman-teman bisa memanage waktu teman-teman dengan baik. Kemudian pengalaman yang membanggakan. Wah, tidak bisa. Untuk pengalaman yang membanggakan ini teman-teman, hal yang perlu diperhatikan adalah teman-teman tidak harus menyertakan misalnya pengalaman yang membanggakan adalah saya menjadi juara satu olimpiade internasional atau olimpiade nasional. Jadi yang perlu teman-teman cantumkan di sini adalah pengalaman yang setidaknya memberikan contoh yang impactful atau misalnya kejadian itu bisa memberi dampak signifikan bagi perkembangan diri teman-teman. Jadi tidak harus mengada-ngada atau tidak harus tidak harus pengalaman yang luar biasa. Jadi teman-teman saya tekankan bahwa teman-teman harus jadi be yourself and be honest. Jadi tidak ada jawaban yang salah di personal statement ini. Jadi teman-teman bisa mengekspresikan diri teman-teman. Ini mohon maaf saya tidak bisa ke bawah ya. Mungkin mau di stop share. Oh, ini sudah bisa. bisa. Udah bisa. Nah, ini pengalaman membanggakan, kemudian yang juga pengalaman yang mungkin teman-teman saya juga di sini saya menegaskan bahwa pengalaman membanggakan ataupun ketika teman-teman menuliskan personal statement ini, jangan lupa untuk menghubungkan ke kontribusi teman-teman. Misalnya, atau mungkin teman-teman bisa menghubungkan ke jurusan atau studi yang akan teman-teman ambil. Misalnya di sini saya tidak menceritakan saya pernah ini, saya pernah itu, tetapi di terakhir ini saya menjelaskan tentang pengalaman saya di mana saya dipercaya menjadi koordinator dalam proyek penerjemahan dokumen-dokumen resmi pada akreditasi internasional Universitas Negeri Gorontalo sehingga saya bisa berkoordinasi langsung dengan pimpinan universitas dan dengan bekerja sama dengan pimpinan universitas memberikan kebanggaan tersendiri untuk saya dan juga memotivasi diri saya untuk terus belajar dan melanjutkan studi agar bisa menjadi stakeholder di bidang pendidikan yang dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pendidikan di Gorontalo. Jadi di sini saya walaupun bukan pengalaman yang luar biasa, tetapi saya mengaitkannya dengan studi yang akan saya ambil, sehingga LPDP akan realize bahwa, oh, saya sudah punya kontribusi di bidang ini. Seperti itu, teman-teman. Kemudian untuk pengalaman yang kurang membanggakan. Nah, di pengalaman kurang membanggakan ini, saya percaya bahwa teman-teman, setiap individu pasti akan mengalami hal ini. Akan tetapi yang perlu saya tekankan, teman-teman ketika telah mendeskripsikan pengalaman yang kurang membanggakan, jangan lupa untuk menjelaskan lesson learned atau apa sih yang teman-teman pelajari dari pengalaman ini. Jadi harus disertakan juga. Kemudian hal terakhir yang diajarkan pada diri sendiri, ini juga sama seperti yang sudah dijelaskan tadi, teman-teman harus harus menjelaskan kejadian apa yang teman-teman alami sehingga dari kejadian tersebut bisa berkontribusi terhadap personal atau professional growth dari teman-teman sendiri. Jadi harus ditekankan yaitu ada hal yang dipelajari. Kemudian kesalahan yang pernah dilakukan selama belajar dan bekerja juga sama. Tugas di luar ruang lingkup yang seharusnya. Nah, di sini juga teman-teman bisa menjelaskan misalnya teman-teman sebagai apa dan pada saat di tempat kerja diharuskan untuk mengerjakan tugas yang bukan seharusnya
Itu bisa dijelaskan juga teman-teman. Dan di sini sekali lagi saya juga tetap menjelaskan hal-hal yang berbau penerjemahan. Jadi apapun yang diminta di sini saya selalu menjelaskan tentang pekerjaan atau hal-hal yang berkaitan dengan penerjemahan sehingga LPDP ini akan realize bahwa oh iya passionnya ini memang di dunia penerjemahan. Jadi apapun yang dilakukan bisa punya kontribusi di layanan di penerjemahan tersebut di dunia penerjemahan. Misalnya di sini saya menjelaskan bahwa sebenarnya saya adalah translation coordinator, di mana tugas utama saya adalah memastikan atau mengkoordinir layanan penerjemahan. Akan tetapi saya kadang-kadang harus melakukan atau menggantikan reviewer penerjemah yang pada saat itu atau yang pada saat itu overload atau mungkin tidak hadir. Makanya saya sering mengerjakan pekerjaan yang menjadi yang bukan menjadi kewajiban saya. Seperti itu dan kemudian pembeda dari peserta lainnya ini juga sangat penting teman-teman sepengalaman saya ini menjadi salah satu yang dipertanyakan pada saat interview. Jadi teman-teman harus memperhatikan hal ini apa sih yang membedakan teman-teman dari peserta lain atau misalnya apa sih yang hal unik dari teman-teman keunggulan juga teman-teman itu apa sih sebenarnya. Nah ini harus dijelaskan di sini tidak harus panjang juga tidak apa-apa di sini juga disclaimer yang tadi menurut saya penjelasan saya ini terlalu berbelok-belok teman-teman terlalu banyak jadi untuk teman-teman selanjutnya bisa membuat penjelasan yang lebih kompleks dan pendek, akan tetapi jelas. Untuk pembeda dari peserta lainnya, ini bisa menjadi jawaban kenapa sih LPDP harus memilih teman-teman, bukan orang lain, seperti itu. Nah, misalnya contohnya di sini, saya menjelaskan bahwa hal yang membedakan saya dengan peserta lainnya adalah pengalaman yang saya miliki. Jadi pengalaman yang saya miliki selama 6 tahun bekerja di UPT Bahasa ini membuat saya memahami secara jelas seluk-beluk kesenjangan antara kebutuhan layanan terjemahan yang tinggi dan kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan yang mumpuni dalam bidang tersebut. Dengan pengetahuan dan pengalaman ini, saya sudah memiliki visi dan misi yang jelas setelah menyelesaikan studi magister, yakni meningkatkan sumber daya yang berkualitas dan kompeten di bidang penerjemahan melalui education dan training, di mana pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas ini merupakan bagian dari proses dan tujuan dalam pembangunan nasional di Indonesia. Jadi teman-teman bisa menyusun kalimat-kalimat yang bisa meyakinkan LPDP bahwa teman-teman layak untuk dipilih untuk menjadi awardee. Kemudian selanjutnya teman-teman ini bagian dari CV. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang CV atau pengisian ini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah ininya sudah berubah ya, Kak. Apakah ini? Sudah, Kak, sudah. Mohon. Nah, ini untuk menulis CV. Nah, pada saat penulisan CV ini teman-teman sebenarnya tidak ada yang susah karena teman-teman hanya akan mengisi tentang riwayat pendidikan, terus riwayat pekerjaan, tapi ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Pertama adalah cara penulisannya itu diurutkan dari tahun terbesar sampai dengan tahun tahun terendah. Kemudian yang kedua, untuk pengalaman pekerjaan organisasi, seminar, dan pelatihan workshop itu harus benar adanya dan tidak mengada-ngada dan juga harus disertai bukti, misalnya sertifikat. Jadi teman-teman tidak harus mengupload sertifikat tersebut, tetapi harus disiapkan karena kebetulan teman saya itu pernah pada saat wawancara langsung ditanyakan, oh iya ini pernah menjadi juara ini ya, ada sertifikatnya tidak? Seperti itu. Jadi teman-teman pada saat wawancara juga harus menyiapkan sertifikat tersebut. Dan jika kedapatan bahwa teman-teman tidak menyediakan atau mungkin tidak ada bukti, maka itu akan menjadi pertimbangan LPDP. Jadi memang pastikan bahwa organisasi ataupun prestasi-prestasi yang teman-teman dapatkan itu adalah benar. Kemudian pengisian prestasi ini bisa diisi sebanyak mungkin teman-teman, diisi dari prestasi sejak SD sampai dengan sekarang juga tidak apa-apa. Pokoknya yang
setidaknya menurut teman-teman itu adalah prestasi teman-teman. Kemudian yang kedua adalah pengalaman riset. Nah, pengalaman riset ini teman-teman banyak yang bertanya apakah harus dipublish di jurnal nasional internasional. Itu jawabannya adalah tidak. Saya kemarin juga hanya mengisi skripsi atau misalnya mengisi tesis juga bisa. Jadi tidak harus jurnal yang dipublish di nasional atau internasional. Akan tetapi jika teman-teman memiliki karya ilmiah yang sudah dipublish itu lebih baik lagi. Kemudian yang terakhir adalah membuat CV dalam bentuk ATS untuk mempermudah pengisian form beasiswa. Nah, pasti teman-teman sudah familiar dengan CV ATS, karena di CV ATS juga urutannya semuanya itu ada sama seperti riwayat pekerjaan, riwayat pendidikan. Jadi ini sangat memudahkan teman-teman nanti pada saat mengisi formulir. Karena pada saat pengisian formulir itu harus berdasarkan tahun-tahunnya. Jadi ketika misalnya teman-teman langsung mengisi di formulir beasiswa, nah, ada kesalahan, ada satu prestasi yang tidak diurutkan, yang tidak dicantumkan, padahal harusnya dia di tahun 2020 misalnya. Jadi teman-teman akan sangat kesulitan, harus menghapus semuanya dulu, karena itu selalu berurutan. Dan itu saya mengalami kemarin ketika saya sementara mengisi, makanya saya menyarankan teman-teman untuk membuat CV dalam bentuk ATS terlebih dahulu, sehingga susunannya itu sudah ada. Dan ini saya akan menunjukkan contoh dari CV. Ini adalah CV dari salah satu teman saya. Sudah, saya sudah meminta izin untuk meng-share CV ini. Ini seperti ini ya teman-teman. Format dari CV, misalnya riwayat pendidikan. Jadi diisi dari yang paling atas sampai dengan yang paling bawah. S1-nya S1-nya apa, kemudian tahun masuknya seperti apa, tahun masuknya kapan, tahun lulus, kemudian nama perguruan tinggi, bidang studinya, nilai IPK, dan status. Ini teman-teman nanti akan mengisi formulir ini. Kemudian riwayat pekerjaan ini yang harus diisi adalah institusi, posisinya sebagai apa, kemudian tahun masuknya, dan tahun keluar, serta pendapatan. Ini pendapatan tidak ada ini ya, bisa teman-teman bisa jujur pendapatannya berapa. Kemudian yang terakhir adalah pengalaman organisasi. Ini pengalaman organisasi juga sama dari pengalaman organisasi paling tinggi, misalnya di perguruan tinggi dan juga SMP. Kalau misalnya SD, saya yakin belum ada organisasi ya, jadi mungkin sampai SMP saja. Kemudian ada prestasi-prestasi. Nah, ini prestasi ada tahunnya, ada kemudian prestasinya sebagai apa, mendapatkan juara berapa, dan kemudian tingkatnya, misalnya nasional, PT ini adalah perguruan tinggi ya teman-teman. Jadi ini bisa diisi seperti ini. Kemudian ada pengalaman atau pelatihan workshop. Kalau misalnya di sini teman-teman saya sarankan bahwa pelatihan-pelatihan workshop atau misalnya seminar-seminar yang diikuti itu ada baiknya banyak berkaitan dengan program studi yang teman-teman ambil, karena itu akan menjadi bisa mendukung teman-teman. Misalnya saya kemarin tentang penerjemahan, jadi ada banyak workshop-workshop yang saya sertakan yang berkaitan dengan penerjemahan. Kemudian pengalaman riset. Nah, di pengalaman riset ini contoh dari punya teman saya, dan itu ada sumber dananya, dana hibah internasional ataupun dana pribadi bisa dicantumkan. Kalau misalnya teman-teman belum pernah mengupload atau belum punya karya ilmiah. Nah, ini karya ilmiahnya kebetulan ada banyak karya ilmiah, ada beberapa karya ilmiah yang sudah diupload, dan jujur saya kemarin tidak mengisi karya ilmiah juga tidak apa-apa teman-teman. Jadi jangan memaksakan. Intinya jika memang tidak ada, ya dikosongkan saja. Konferensi seminar, kemudian pemberi rekomendasi. Penghargaan, bentuk penghargaan juga harusnya diisi konferensi dan seminar. Baik, dilanjutkan untuk materi selanjutnya. Sebentar. Nah, ini akan menjadi materi terakhir kita, bagaimana atau tips memilih kampus atau universitas. Mungkin teman-teman masih banyak yang bertanya-tanya atau masih bingung, nanti kampusnya di mana, nanti program studi yang paling bagus, program studi teman-teman paling bagus di universitas yang mana.
Dan ini pemilihan kampus ini adalah apa ya, sangat krusial teman-teman, karena pada tahap pendaftaran hal yang teman-teman harus jadi LOA, jadi tinggal satu universitas. Tetapi jika teman-teman masih belum punya LOA, maka teman-teman harus memilih 3 universitas dan teman-teman tidak bisa melanjutkan proses selanjutnya jika teman-teman belum memilih universitas. Dan hal yang penting dalam memilih universitas adalah do research. Jadi teman-teman harus melakukan riset yang dalam, melakukan riset secara detail mengenai universitas nanti yang akan teman-teman tuju. Nah, untuk membantu bagaimana memilih universitas ini teman-teman saya menyertakan beberapa pertanyaan yang mungkin bisa membantu teman-teman mengidentifikasi nanti universitas yang akan dipilih adalah universitas yang mana. Yang pertama adalah negara apa yang paling cocok dengan bidang teman-teman. Misalnya, untuk teman-teman yang akan mengambil bidang pendidikan. Bidang pendidikan kalau untuk luar negeri itu negara yang paling baik adalah Finlandia. Dan kenapa saya menyertakan ini menjadi pertanyaan pertama teman-teman, pengalaman dari teman saya yang lulus di LPDP tahun 2022 tahap 2 itu, hal pertama yang ditanyakan pada interview adalah karena teman saya mendaftar sebagai jurusannya adalah Master of Education dan dia mengambil semua negara semua universitasnya di Australia, maka interviewer itu langsung menanyakan bahwa kenapa mengambil Australia, kenapa bukan Finlandia, seperti itu. Jadi ini hal yang sangat krusial yang teman-teman harus pertimbangkan. Pada saat itu Pak interviewer tidak berbasa-basi dan tidak menanyakan apapun, langsung ditodong dengan pertanyaan kenapa bukan Finlandia, kenapa Australia. Jadi teman-teman harus mempertimbangkan negara mana yang paling cocok dengan bidang teman-teman. Kemudian yang kedua, kampus mana saja yang sejalan dengan visimu. Jadi teman-teman juga harus mempertimbangkan jurusan jurusan teman-teman ini apa dan apakah kampus yang teman-teman tuju ini visinya sudah sejalan dengan visi teman-teman nanti. Jadi perlu research yang sangat panjang agar bisa memilih universitas. Misalnya contohnya saya mengambil Master of Translation. Kalau bisa dibilang teman-teman, Master of Translation itu yang paling terbaik adalah MIT. Akan tetapi saya memilih 3 universitas saya di Australia. Hal ini alasannya karena tujuan utama saya adalah untuk mempelajari penerjemahan, khususnya penerjemahan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan kampus-kampus di luar Australia, misalnya Amerika ataupun UK, Master of Translation yang mereka atau program mereka itu tidak menyediakan language combination antara Indonesia dan Inggris. Sehingga itu menjadi alasan utama saya kenapa saya mengambil universitas yang ada di Australia. Jadi teman-teman juga harus meresearch hal tersebut karena ini akan menjadi bahan yang akan uh, teman-teman tulis nanti di esai dan juga pada saat wawancara yang akan digali lebih dalam di wawancara. Kemudian mana yang lebih cocok dalam atau luar negeri. Nah, ini juga menjadi pertimbangan pada saat pemilihan universitas dan selalu menjadi pertanyaan dari interviewer LPDP. Misalnya kalau teman-teman mengambil universitas tujuan luar negeri, nah ditanya kenapa tidak mengambil dalam negeri, misalnya seperti itu. Kenapa harus luar negeri? Apakah universitas di dalam negeri tidak eligible atau tidak berkualitas seperti itu. Jadi teman-teman harus mampu menjelaskan alasan kenapa harus memilih dalam negeri atau kenapa harus memilih luar negeri. Misalnya contohnya, mohon maaf ya saya selalu memberikan contoh mohon maaf Kak, saya selalu memberikan ya Kak, ya, apa maaf, maaf memotong. Ini screen-nya udah kembali ke PPT atau memang CV-nya yang di ditampilkan? PPT. Oh, Oh boleh ya di di PPT stop tidak share ada atau ya. Oh ya ini sih yang tadi, Kak. mohon maaf. Ya, nggak apa-apa, Kak. Stop Tadi share saya juga dulu, udah cek. kemudian share screen lagi ya. Ya, Mohon maaf teman-teman. Nah ini.
Ini tadi ya. Ini Ya, sudah sip. sudah terlihat? Sudah. Oh iya. Tadi apa saya bisa langsung lanjut? Oh, tadi sudah sampai mana yang lebih cocok dalam negeri atau luar Ya, negeri? ya tadi. Iya, mana yang lebih cocok dalam atau luar negeri. Nah, saya juga akan memberikan contoh. Saya mungkin teman-teman apa ya, saya banyak memberi contoh tentang diri saya sendiri karena mungkin saya lebih paham. Jadi teman-teman mungkin bisa mengambil contoh dari apa yang sudah saya ini. Misalnya contohnya teman-teman saya, alasan saya kenapa tidak mengambil dalam negeri tetapi luar negeri. Saya memberikan alasan bahwa bukan berarti universitas dalam negeri itu kualitasnya tidak baik dibandingkan dengan universitas luar negeri, akan tetapi memang karena saya tujuannya adalah Master of Translation dan saya sudah meresearch bahwa di universitas dalam negeri ini belum ada program yang memang membahas yang program yang memang untuk Master of Translation sendiri gitu. Untuk program penerjemahan itu belum ada. Akan tetapi penerjemahan itu hanya menjadi salah satu subjek di bidang linguistik. Yang ini bisa teman-teman dapatkan di UGM atau Universitas Negeri Jakarta, dan itu makanya saya menjelaskan bahwa ini tidak akan sesuai dengan visi misi saya, di mana saya akan lebih menggali ilmu mengenai atau menggali ilmu dan mendapatkan pengalaman tentang penerjemahan. Makanya saya menjelaskan seperti itu. Jadi teman-teman juga bisa menjelaskan, misalnya eh, teman-teman mengambil Universitas Indonesia. Nah, teman-teman bisa menjelaskan kenapa tidak mengambil luar negeri, karena teman-teman memiliki profesor yang terbaik di bidang itu di Universitas Indonesia misalnya. Jadi teman-teman berpikir bahwa kenapa saya harus ke luar negeri sedangkan profesor yang saya kagumi atau profesor yang publikasinya tentang bidang teman-teman itu dia mengajar di Universitas Indonesia. Itu juga bisa menjadi alasan teman-teman. Kemudian ini sudah kenapa harus dalam dan luar negeri, itu tadi sudah termasuk penjelasan yang tadi ya. Kemudian selanjutnya, riset mata kuliah, benefit dan fasilitas serta persyaratan dari kampus. Ini juga sangat penting. Mata kuliahnya, apakah mata kuliah yang di universitas tujuan teman-teman adalah mata kuliah yang teman-teman butuhkan. Jadi memang benar-benar di research apakah mata kuliah ini akan membantu teman-teman untuk mendapatkan pengetahuan dan ilmu yang nantinya akan bisa menyelesaikan masalah-masalah atau isu-isu yang teman-teman angkat di esai nanti. Nah, ini juga sangat penting ya teman-teman. Pada saat esai juga bisa menyertakan mata kuliah di universitas ini, karena mata kuliah ini bisa berdampak positif, berdampak kepada teman-teman sehingga bisa menyelesaikan isu-isu yang teman-teman angkat. Kemudian benefitnya apa? Benefit ini bisa jadi apa yang teman-teman dapatkan dari program ini. Kemudian fasilitas, misalnya contohnya fasilitas untuk saya di luar negeri itu, misalnya di Australia mereka sudah ada uh, booth interpretation. Nah, di booth ini, booth interpreting ini tidak bisa didapatkan di universitas-universitas lain, misalnya seperti itu. Atau mungkin mereka memiliki teknologi yang sangat canggih di bidangnya. Nah, dan persyaratannya juga. Kemudian yang terakhir, ini bukan yang terakhir ya. Yang kemudian selanjutnya adalah English Requirement Score dari jurusan dan kampus. Ini sudah seperti yang jelaskan tadi ya, ini skor bahasa yang dibutuhkan dari kampus teman-teman. Teman-teman harus pastikan bahwa skor bahasa teman-teman bisa memenuhi syarat dari universitas tersebut, karena setiap universitas itu memiliki standar yang berbeda-beda. Misalnya contohnya untuk IELTS ada yang bisa menerima IELTS 6,5 atau misalnya ada yang bisa menerima 5,5, dan teman-teman harus pastikan hal tersebut. Oke, wah. Selanjutnya, ini yang paling terakhir ya. Udah yang paling kemudian pertimbangkan ranking kampus tujuan by subject. Jadi ini juga yang harus teman-teman perhatikan ya. Jadi pada saat mendaftar itu ada 3 pilihan universitas dan teman-teman harus meletakkan universitas
yang paling pertama, kedua, ketiga itu juga harus dipertimbangkan. Kenapa universitas ini diletakkan di pilihan pertama? Misalnya kenapa universitas ini diletakkan di pilihan kedua? Ini juga harus ada konsiderasi yang penting. Kemudian misalnya alasan teman-teman adalah karena ranking kampusnya sangat bagus. Nah, jadi pada saat memilih universitas, teman-teman, yang saya perlu tekankan adalah teman-teman bukan tidak bisa, akan tetapi lebih baiknya teman-teman mempertimbangkan ranking kampus itu berdasarkan subjeknya atau berdasarkan bidang teman-teman, bukan berdasarkan ranking kampus. Misalnya, contohnya uh, University of Melbourne itu dia lebih tinggi peringkat dunianya dibandingkan dari Monash. Akan tetapi jika teman-teman melanjutkan studi misalnya Master of Education, itu lebih tinggi di Monash daripada di Melbourne. Karena Melbourne itu lebih kuatnya di misalnya Faculty of Law-nya. Misalnya seperti itu. Jadi teman-teman harus mempertimbangkan ranking kampus ini bukan berdasarkan kampus tersebut, tetapi berdasarkan subjek. Kemudian kedua dari terakhir, teman-teman, apakah ada penelitian atau tesis disertasi pada proyek akhir nanti? Ini khusus untuk tujuan luar negeri. Mungkin ada teman-teman yang ingin melanjutkan studi doktoralnya, jadi ini juga bisa menjadi pertimbangan, dan itu juga menjadi kenapa saya sertakan ini, karena ini adalah pengalaman saya mencari kampus yang setidaknya mengizinkan saya, yang menyediakan atau memberikan opsi saya untuk menulis tesis atau disertasi, karena tidak semua universitas yang di luar negeri itu ada tesisnya, terutama untuk teman-teman yang memilih yang memilih bukan master by research tapi by course master by course. Kemudian yang terakhir, buat tabel mengenai jurusan, kampus, dan negara. Nah, ini salah satu tips dari saya juga, teman-teman, untuk memilih kampus. Jadi, teman-teman bisa membuat tabel mengenai jurusan dan kampus ini, serta negara, dan juga menyertakan apa saja, misalnya persyaratan yang diminta, kemudian apakah English requirement score-nya, IELTS-nya seperti apa, ITP-nya seperti apa, itu bisa teman-teman gunakan, teman-teman buat untuk memudahkan teman-teman memilih jurusan. Dan ini yang terakhir, mungkin sebelum menutup, saya akan ada quotes dari saya, yakni you can be inspired by other people, but remember that you are different. You must take the right path for yourself. Jadi teman-teman bisa terinspirasi dari siapa saja, akan tetapi yang menentukan jalan teman-teman adalah teman-teman sendiri. Makanya teman-teman harus benar-benar teliti dan juga melakukan research yang mendalam tentang apa sih sebenarnya subjek yang teman-teman sukai, atau misalnya universitas apa sih yang terbaik untuk teman-teman, seperti itu. Baik, demikian materi dari saya. Terima kasih banyak. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator. Mbak Wah, Irma, silakan. luar biasa sekali ya, teman-teman. Mari kita berikan applause, kita berikan tepuk tangan virtual untuk Kak Lisda. Terima kasih banyak atas masukan dan ilmunya, sangat inspiratif dan insightful sekali. Oke, kita mulai ke sesi tanya jawab ya. Teman-teman semua, kita ada sekitar 10 menit. Ini kita baca yang dari chat dulu, dan ada Saudara Bayu sudah raise hand. Mungkin setelah Kak Lisda menjawab pertanyaan pertama, kita langsung ke Saudara Bayu ya. Pertanyaan di chat box menanyakan tentang apakah sosial media kita akan menjadi salah satu pertimbangan dalam seleksi. Jika iya, apakah ada tips dan trik dari Kak Lisda untuk membranding sosial media kita nih? Terima kasih. Iya, baik. Untuk pertanyaan dari Mbak Nita ya, Ya. saya izin menjawab, Mbak. Jadi, apakah sosial media itu akan menjadi salah satu pertimbangan dalam seleksi? Saya akan menjawab iya, karena makanya di formulir tadi, teman-teman, kita harus mengisi sosial media, misalnya Facebook atau Instagram. Kita diwajibkan untuk mengisi itu, akan tetapi teman-teman tidak harus mengisi semuanya. Kalau saya kemarin, saya hanya mengisi Facebook dan Instagram. Dan untuk pertimbangan apakah sosial media kita harus sebaik, atau mungkin sosial media yang harus punya personal branding yang bagus, saya tidak bagaimana tidak terlalu ini ya. Mungkin teman-teman
bisa membuat branding atau membuat personal branding yang baik di sosial media agar bisa dilirik oleh LPDP, akan tetapi menurut pendapat saya pribadi itu tidak akan punya pengaruh yang besar teman-teman, as long as apa namanya sosial media teman-teman itu tidak memiliki track buruk, misalnya ada apa ya pelanggaran-pelanggaran atau mungkin meng-share hal-hal yang negatif. Nah, itu yang akan menjadi pertimbangan LPDP. Tetapi kalau misalnya apakah harus bagus atau tidak, menurut saya itu tidak akan menjadi pertimbangan karena melihat dari teman-teman saya ataupun saya sendiri, banyak LPDP awardee itu yang bahkan sosial Instagramnya itu kosong dan tidak ada isinya, akan tetapi mereka tetap diluluskan. Jadi it doesn't matter apakah apa sosial medianya harus bagus atau tidak teman-teman. Akan tetapi mungkin lebih baik jika teman-teman memiliki sosial media yang memiliki branding yang bagus. Seperti itu. Berarti Mungkin sosial bisa medianya menjawab pertanyaan. sosial medianya harus dibuka untuk publik gitu ya, Mbak? Tidak boleh di private Iya, selama betul. aksi. Iya, Oh, baik. iya benar. Harus dibuka untuk publik juga, biar bisa diakses oleh LPDP, tim LPDP nanti. Oke, selanjutnya kita langsung saja ke pertanyaan dari Bayu Nugraha. Silahkan, open mic-nya. Kak Bayu. Ya, silahkan Halo, pertanyaan. iya. Ya, Selamat malam, Kak. malam. Malam, Kak Bayu. Oke, sebelumnya terima kasih banyak ya, Kak, ya, sudah memfasilitasi teman-teman sekalian untuk memberikan tips dan trik ini tentang administrasi beasiswa LPDP yang tentunya beasiswa top brand ya di Indonesia. Saya mempunyai beberapa pertanyaan, Kak. Jadi saya ini lagi menyelesaikan master degree saya di bahasa Inggris dan saya ada rencana untuk melanjutkan program doktoral di luar negeri, tentunya melewati jalur beasiswa. Saya ingin menanyakan yang pertama itu tentang proposal untuk syarat pendaftaran beasiswa LPDP yang program doktoral. Apakah proposal yang baru atau proposal yang penelitian yang sudah pernah dilakukan seperti proposal tesis. Kemudian yang kedua itu apakah certificate of participation seperti partisipasi dalam beberapa seminar internasional secara live ataupun secara face to face termasuk ke dalam prestasi. Dan yang ketiga itu berapa lama untuk kakak-kakaknya itu melalui proses seleksi beasiswa dari penyerahan berkas sampai pengumuman penerimaan beasiswanya. Dan juga untuk kakak-kakak sendiri berapa lama sih persiapan berkas-berkas tersebut. Terima kasih, Kak. Oke. Mungkin boleh langsung dijawab, Kak. Baik, izin menjawab Mas Bayu ya. Untuk pertanyaan pertama tentang proposal penelitian. Nah, sebenarnya saya mungkin Mas Bayu sudah tahu tadi bahwa saya memang belum mendaftar untuk S3 ini, akan tetapi saya menurut sepengetahuan saya ya, sependek pengetahuan saya untuk proposal penelitian itu sendiri adalah proposal penelitian atau rencana proposal penelitian yang akan Mas Bayu lakukan nanti pada saat S3. Jadi yang pasti bahwa itu adalah proposal penelitian terbaru. Seperti itu. Nah, makanya menurut saya mungkin Mas Bayu bisa menggunakan misalnya proposal penelitian yang kemarin, akan tetapi dengan mungkin metode yang baru atau mungkin dengan apa ya namanya case study yang baru, karena yang diminta di sini adalah rencana penelitian nanti pada saat S3, bukan proposal penelitian yang sudah ada. Seperti itu ya Mas ya. Kemudian yang kedua untuk seminar internasional seminar tadi ya. Nah, untuk seminar itu mungkin sebaiknya dimasukkan di seminar-seminar atau workshop, Mas. Untuk prestasi mungkin bisa diisi dengan prestasi-prestasi yang lain. Akan tetapi kalau misalnya Mas Bayu mengisi di bagian prestasi, itu bisa jadi ketika mungkin Mas Bayu menjadi pembicara atau presenter pada seminar tersebut. Itu juga bisa, karena itu juga bisa dikategorikan sebagai salah satu prestasi. Akan tetapi jika pada saat seminar tersebut Mas Bayu adalah pesertanya, mungkin bisa dimasukkan di bagian seminar atau workshop.
Kemudian yang ketiga proses seleksi. Nah, untuk proses seleksi sendiri, saya sudah sedikit lupa ya, khususnya ini berapa bulan karena saya lulusnya ini pada tahun 2023 kemarin. Akan tetapi Mas Bayu bisa melihat di website LPDP. Nah, itu prosesnya itu dari pembukaan seleksi berarti pada bulan Februari ini dan kemudian yang paling terakhir adalah sampai dengan pengumuman seleksi substansi atau wawancara. Tetapi untuk berapa bulannya ini saya belum menghitung full karena jadwalnya juga untuk tahun ini saya belum melihat tadi jadwalnya. Kemudian ada lagi pertanyaan yang belum saya jawab. Oke, sepertinya sudah semua ya, Kak. Sudah terjawab semua. Oke, terima kasih banyak Mas Bayu atas pertanyaannya yang luar biasa sekali. Kita lanjut lagi ya, Kak, ke Oh pertanyaan iya, yang masih ada satu lagi ya Mas ya untuk proses persiapannya, persiapan dari ini. Nah, kalau untuk proses persiapan itu sendiri, saya rasa tergantung dari individu masing-masing ya. Sebenarnya mungkin lebih baik 2 bulan sebelum pendaftaran karena dipertimbangkan bahwa pada saat menyusun apa ya untuk misalnya Mas Bayu harus research dulu subjek atau misalnya bidang yang Mas Bayu akan tuju apa, program studinya apa, kemudian research universitasnya apa saja, kemudian misalnya Mas Bayu ingin masuk di jalur LOA, nah itu bisa membutuhkan waktu yang lebih lama. Jadi ini tergantung dari Mas Bayu sendiri. Kemudian mungkin juga kita akan butuh waktu yang lama untuk menyusun esai agar esai tersebut menjadi esai yang apa ya, yang sesuai kriteria dari LPDP. Jadi kalau misalnya dibilang berapa lama itu tentatif ya tidak bisa ditentukan. Jadi tergantung Mas Bayu sendiri. Kalau saran dari saya memang harusnya dari jauh-jauh hari sehingga apa ya esai kita atau persiapan kita itu lebih matang. Jadi esainya bisa diserahkan, bisa direview sama mentor dan sehingga Mas Bayu sendiri bisa apa ya bisa mengimprove esai tersebut dan juga mungkin sebelum saya tahun kemarin itu adalah pendaftaran saya kedua dan akhirnya saya jatakan lolos. Sebelumnya saya sudah mendaftar di tahap kedua tahun 2022 dan belum sempat lolos dan itu juga dikarenakan karena saya tidak memiliki persiapan yang cukup. Jadi esai pada saat pendaftaran pertama itu saya buat H-1 sebelum pendaftaran ditutup. Jadi itu sangat-sangat krusial. Jadi pada saat apa namanya pada saat interview walaupun lolosnya sampai dengan seleksi interview tetapi ada banyak hal yang di counter dari interviewer sendiri makanya misalnya esainya tuh seperti ini tapi seperti ini gitu jadi akan banyak problem nanti yang akan dipertanyakan oleh LPDP makanya jika memang Mas Bayu pengen banget nih jadi LPDP award di tahun ini jadi benar-benar persiapannya itu harus matang dan itu butuh waktu yang panjang. Oke, wah, terima kasih Kak. Ini pertanyaan kita masih ngantri, mungkin bisa dijawab secara cepat saja. Pertanyaan selanjutnya dari Mbak Nini ya. Em, oke, izin bertanya untuk beasiswa daerah afirmasi. Kalau dulu pernah tinggal di daerah afirmasi selama 10 tahun, namun saat ini KTP-nya sudah bukan area afirmasi lagi. Apakah boleh daftar jalur afirmasi atau disesuaikan dengan KTP-nya nih? Gimana, Kak Lisda? Nah, kalau ini jawabannya sudah jelas tidak bisa Bu Ninik atau Kak Nini karena itu akan disesuaikan dengan KTP. Makanya pada saat berkas atau pengisian formulir juga kita harus mengupload KTP kita. Jadi kalau misalnya Miss Ninik, Bu Ninik mau mendaftar di jalur afirmasi, makanya KTP-nya mungkin bisa dipindah lagi ke tempat tinggal yang kemarin. Mungkin itu adalah salah satu tips dari saya. Karena kalau misalnya KTP-nya bukan di daerah area afirmasi lagi, itu tidak bisa sama sekali. Oke, baik. Jadi disesuaikan dengan KTP ya. Selanjutnya dari Mbak atau Bu Rina Friska, kalau LPDP apakah diizinkan membawa anak ke luar negeri? Nah, ini mungkin apakah ada em, tunjangan untuk keluarga seperti itu ya di beasiswa S2 atau S3? Nah, seperti gimana tuh Kak Lisda?
Nah, untuk tunjangan keluarga ini uh, ada, Bu, tapi ini hanya dikhususkan untuk pelamar doktoral. Dan untuk yang magister itu tidak disediakan. Jadi misalnya kalau Bu, siapa namanya tadi? Bu Rina ya? Bu Uh, Rin. mau melamar, iya, mau melamar di jenjang studi doktoral itu akan disediakan atau akan ada tunjangan untuk keluarga. Akan tetapi untuk jalur magister itu belum ada. Oke, jadi bisa kita simpulkan kalau Bu Rina mau mendaftar beasiswa doktoral itu bisa membawa serta keluarganya dan anaknya ya, seperti itu. Oke, Iya. ini ada satu pertanyaan lagi dari chat dan satu pertanyaan lagi dari peserta ya yang raise hand. Kita simpan dua-duanya ya. Yang pertama ini dari Mbak Erna. Apakah daftar S2 double degree dalam negeri 1 tahun dan luar negeri 1 tahun harus yang memiliki MOU harus punya LOA dari 2 universitas sekaligus atau cukup universitas dalam negeri saja? Nah, untuk double degree ya, dalam negeri dan luar negeri 1 tahun, yang memiliki MOU ini, mohon maaf Bu, sejujurnya saya kurang, mungkin ada teman-teman dari kakak-kakak berani bisa menjawab pertanyaan ini karena untuk apa ya, double degree dan LOA dari 2 universitas sekaligus itu saya belum sempat membacanya tadi di booklet. Mungkin setelah ini saya akan mencari informasinya. Mohon maaf sekali tidak bisa menjawab pertanyaannya Ibu, atau mungkin dari kakak-kakak tim berani ada yang mengetahui informasi ini, mungkin bisa share. Oke. Mungkin nanti kami tanyakan dulu ya ke salah satu teman kami yang pernah em, melakukan studi seperti ini agar jawabannya lebih sahih gitu ya. Dan kami informasikan di Instagram Berani secepatnya. Jadi boleh di-follow dan dipantengin terus story-storynya. Oke, mungkin dari pertanyaan dari Bang atau Pak nih Abdurrahman Sofian dari Gorontalo yang sudah resen dari tadi, boleh langsung ditanyakan Pak pertanyaannya. Wah, apa Pak Abdurrahman jadi bertanya? Oke, mungkin tidak jadi bertanya ya. Oh, baiklah. Kalau begitu nanti eh, kita akan upload ini videonya di YouTube channel kita. Jadi kalau misalnya teman-teman atau Bapak Ibu ada merasa ketinggalan informasi atau mau lihat penjelasan dari Kak Lisda lebih detail lagi, boleh dipantengin di Berani Education di YouTube. Nanti silahkan ditonton juga. Juga ada banyak acara-acara lainnya yang sudah kami upload di sana. Nah, sebelum kita akhiri acara malam ini, tidak terasa sangat menarik sekali. Eh, Bagi teman-teman yang masih ada pertanyaan, boleh di chat saja. Nanti kami akan coba jawab melalui Instagram kami. Nah, karena kita sudah di penghujung acara, bagaimana kalau kita foto bersama dulu ya, Kak Ulfa dan Kak Wahyu? Nah, boleh dihidupkan dulu videonya bagi teman-teman dan Bapak Ibu yang berkenan biar biar saling mengenal juga nih ya. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Pak Abdurrahman mau bertanya? Ya, sudah boleh mikrofonnya. Oh, boleh Kak Lisda? Satu lagi ya Kak Lisda. Nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Oke, silakan Pak. Eh, Iya. mengenai prasejahtera tadi, kan Mhm. Ibu Kak Lisda tadi mengatakan bahwa mendaftar dengan jalur prasejahtera. Ya. Yang jadi pertanyaan saya kan baru menikah di tahun kemarin. Eh, Dulu waktu masih tergabung dalam kakak orang tua saya ASN. Apakah saya sudah nikah sudah pisah dari kakak itu bisa dicek, bisa secara otomatis langsung prasejahtera nama saya, atau masih
bawaan orang tua. Kira-kira gimana? Apakah saya mau mendaftar di reguler atau di prasejahtera? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh langsung dijawab, Kak Lisda? Hmm? Iya, baik. Jadi untuk Kak Sofian ya, uh, jadi sebenarnya pertimbangan utama kalau misalnya apakah Kak Sofian ini eligible untuk mendaftar di jalur prasejahtera itu bukan dari apa ya, apakah terpisah dari kartu keluarga atau tidak, tetapi Kak Sofian harus pastikan langsung di apa namanya cek bansos. Nanti setelah ini mungkin bisa chat saya dan saya akan membagikan link, atau mungkin melalui kakak berani akan saya bagikan link untuk mengecek apakah nama dari Kak Sofian itu termasuk sebagai penerima bantuan dari pemerintah. Apakah dia penerima bantuan BLT atau BPI atau uh, bantuan tunai. Nah, itu bisa langsung dicek di bansos tersebut. Seperti itu. Oke, jadi langsung dicek saja di websitenya Iya, gitu ya. langsung dipastikan saja di websitenya apakah bisa mendaftar atau tidak. Dan juga mungkin Kak Sofyan sudah tahu selama ini apakah pernah menerima bantuan dari pemerintah, baik dalam bentuk tunai atau mungkin beras atau apapun itu. Jadi kalau misalnya percaya bahwa pernah, bisa langsung dicek. Kalau namanya ada, bisa langsung mendaftar. Oke, nanti silahkan Kak Sofyan cek di websitenya. Jika ada nanti nama kakak atau nama keluarganya, berarti boleh didaftarkan dirinya melalui jalur ini gitu ya. Oke, Ya. Oh baiklah. ya, satu informasi lagi karena mungkin tadi sudah terpisah kartu keluarganya ya. Jadi tidak bergantung ke kartu ke keluarga yang sebelumnya, tapi kalau misalnya istrinya mungkin uh, penerima uh, penerima bantuan bisa karena masih berada di kartu keluarga yang sama. Seperti Hmm. itu. Oke, baik. Terima kasih Kak Lisda, jawabannya jelas sekali. Nah, teman-teman, kita sangat banyak belajar malam hari ini ya. Dan seperti kata Kak Lisda, dipersiapkan dan dibaca detailnya sedetail mungkin. Karena persiapan itu adalah bagian dari kesuksesan ya. Baiklah, terima kasih sekali lagi Kak Lisda untuk informasinya. Kita Sama. kembalikan lagi ke Master of Ceremony, MC kita, Kak Ulfa. Silakan Kak Ulfa. Ya, terima kasih Kak Irma. Wah, luar biasa sekali ya. Banyak sekali mungkin informasi yang sudah teman-teman dapatkan pada malam ini dan mungkin mulai mumet ya. Kenapa banyak sekali ternyata yang harus disiapkan. Tapi namanya perjuangan ya teman-teman. Tidak ada yang mudah dan semoga teman-teman sekarang sudah mengetahui, sudah tahu cara untuk mempersiapkan apa saja berkas-berkas yang harus teman-teman siapkan sebelum mendaftar beasiswa LPDP 2024. Jangan khawatir teman-teman. Walaupun LPDP 2024 dibuka pada Januari sampai Februari ini, sekarang sedang berlangsung, tapi nanti ada lagi, biasanya 2 kali setahun ya, benar Kak Lisda? Di bulan Agustus atau September begitu ya? Iya. Ya, benar. Jadi bisa informasi yang teman-teman dapatkan dari Berani Education digunakan untuk persiapan di pertengahan tahun nanti. Ya, untuk teman-teman yang ingin mengakses PowerPoint atau materi dari Kak Lisda pada malam ini, bisa klik di link survei yang sudah saya kirimkan melalui chat box. Silahkan isi survei tersebut, lalu akan ada tautan menuju materi Kak Lisda pada malam ini ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman tadi yang menginginkan CV yang sudah di-share oleh Kak Lisda pada malam ini, kami mohon maaf sekali, CV tersebut tidak termasuk ke dalam materi yang kami bagikan. Namun, teman-teman bisa review lagi ulang untuk materi yang sudah disediakan pada malam ini, sudah dibagikan pada malam ini, termasuk CV-nya tadi sudah ditayangkan. Teman-teman bisa lihat kembali nanti di kanal YouTube kami di Berani Education. Jadi silahkan subscribe dan tonton lagi nanti videonya tersebut ya teman-teman. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara. Jangan lupa besok ada lagi sesi LPDP, masih beasiswa LPDP tentang tips menulis esai. Jadi teman-teman yang masih bingung bagaimana caranya menyusun ide atau kerangka esai yang baik yang bisa membuat teman-teman lolos nanti di beasiswa LPDP 2024, silahkan mendaftar kembali ya teman-teman karena pendaftarannya berbeda.
bisa cek di Instagram atau Facebook kami untuk link pendaftarannya. Dan setelah itu nanti di minggu depan, Sabtu depan, kita akan mengadakan juga sesi untuk informasi perihal sesi skolastik dan juga wawancara ya. Jadi teman-teman pantengin terus Instagram kami atau Facebook kami ya. Terima kasih teman-teman atas partisipasi pada malam hari ini. Semoga bermanfaat ilmu yang telah diberikan. Juga apabila teman-teman memiliki pertanyaan perihal beasiswa atau apapun itu, silakan langsung mengirimkan pesan melalui sosial media kami. Saya tutup sampai di sini. Semoga kita bisa berjumpa lagi di program-program berani lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Sampai Kak. jumpa. Waalaikumsalam. Semuanya.